Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gemilang TV Official. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan berbagi video ya teman-teman mengenai pemupukan susulan di cabai rawit kita, yang pada kesempatan kali ini sudah berumur 63 hari setelah tanam. Maka dari itu kita melakukan pemupukan susulan, karena kalau kemarin kita melakukan pemupukan susulan itu dengan menggunakan pupuk yang dicampur air, pada kesempatan kali ini kita pemupukan susulan akan tetapi sistem tabur ya teman-teman, sesuai dengan instruksi profesor kita yaitu Profesor Udin. Dan untuk komposisinya di sini tadi malam kita mencampurnya itu dengan menggunakan Ponska subsidi, pupuk Vertipos dan KCL Mahkota. Untuk takarannya sendiri kita menggunakan takaran 20 kilo Ponska subsidi, 10 kilo Vertipos dan 10 kilo KCL Mahkota. Kenapa demikian? Karena agar pertumbuhan cabai rawit kita itu tumbuh subur dan tidak kekurangan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Dan pada kesempatan kali ini juga kita sudah hampir selesai ya teman-teman untuk penaburan pupuk susulannya, karena ini pada setiap lubang itu kurang lebih 1 sendok makan, atau kalau ditimbang itu kurang lebih 25 gram. Maka dari itu di sini kurang lebih kita membutuhkan kurang lebih 40 kilo pupuk susulannya, karena jumlah pohon cabai yang kita tanam di tempat ini kurang lebih 1600 sampai 1700 pokok tanaman ya teman-teman. Jadi untuk kalkulasi pupuk yang kita gunakan kurang lebih 40 kg. Dan untuk pemberiannya itu kita berikan di lubang pupuk susulan ya teman-teman, karena kalau langsung di lubang tanam itu biasanya pohon cabai kita tidak kuat ya teman-teman, dan itu akan menimbulkan layu ataupun busuk pangkal batang. Nah, ini ada 1-2 pohon cabai yang terkena busuk pangkal batang dan sudah mulai layu ya teman-teman. Di sebelah sana juga ada beberapa tanaman yang terkena layu karena busuk pangkal batang tersebut. Akan tetapi kemarin sudah kita tangani dengan menggunakan Nurdok ya di video sebelumnya, dan besok akan kita ulangi untuk penyemprotan atau pengocoran dengan Nurdok ataupun tembaga oksida ya teman-teman. Dan alhamdulillah di umur cabai kita yang sudah mencapai 63 hari ini pertumbuhannya cukup lumayan, walaupun ada beberapa tanaman yang layu karena busuk pangkal batang, dan juga ada yang kena penyakit trip ataupun kuning. Itu ada beberapa ya teman-teman, tapi semoga saja tetap aman dan tidak menjalar ke tanaman lain kalaupun ada busuk pangkal batang ya teman-teman.
karena sangat mengerikan kalau menjulur ataupun tular tanah dan lain sebagainya itu, karena di sini sudah beberapa hari ini setiap hari hujan dan intensitas hujannya itu cukup lebat ya teman-teman. Dan kadang kalaupun hujan itu di sini bisa semalam suntuk. Jadi kadang kita juga kebingungan, karena kemarin saja ketika kita penyemprotan selesai jam 10, itu jam setengah 12 sudah hujan. Padahal saya kira bisa sampai sore ya untuk panasnya, akan tetapi alhamdulillah masih diberi hujan. Jadi kalau air tidak kekurangan, malah sedikit kelebihan nih ini ya teman-teman. Dan ini penampakan pada siang hari, kurang lebih pada kesempatan kali ini pukul 11:30. Jadi waktu yang pas untuk kita menengok cabai itu ketika siang hari. Walaupun kita sedikit kasihan pada cabai kita karena terkena terik matahari yang sangat panas. Bahkan saya saja di sini berkeringat sejagung-jagung ya teman-teman. Tapi kita juga bisa menganalisa apabila tanaman kita kalau di siang hari itu ada serangan jamur, entah itu layu fusarium ataupun busuk batang ataupun busuk pangkal batang, itu lebih bisa kita lihat pada siang hari ya teman-teman. Karena kalau siang hari itu biasanya cabai itu sedikit-sedikit seperti layu ya teman-teman. Walaupun nanti kalau ketika sore hari itu kembali pulih dan paginya juga kembali pulih. Dan kalaupun malam ya seperti kita istirahat ya mungkin ya. Dan ketika malam hari juga istirahat ataupun tidur. Dan untuk penampakan dari pupuk susulan yang kita gunakan yaitu seperti ini ya teman-teman. Dengan perbandingan sudah tadi saya katakan kepada teman-teman. Dan ini tidak sebagai acuan ya teman-teman, karena ini adalah murni dari pemikiran saya, karena kita mempunyai pupuk konsentrasi tinggi yang belum sempat kita gunakan, dan pada kesempatan kali ini kita gunakan. Dan alhamdulillah pupuk fosfatnya juga dari vertipos ini kita mempunyai sisa dari pemupukan dasar atau pupuk dasar pada tanaman cabai yang kita tanam ini. Dan alhamdulillah ini juga belum sempat beli pupuk ya teman-teman. Jadi kita memanfaatkan pupuk yang sudah kita gunakan, tetapi sisanya itu kita gunakan kembali agar bermanfaat ya teman-teman. Nah, dan untuk pengaplikasian atau metode penaburannya itu kita 1 sendok makan seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih ini 25 gram tadi malam kita timbang itu, dan saya rasa ini cukup untuk cabai rawit kita ini dalam masa-masa vegetatif menuju generatif ya. Karena ini sudah mulai berbuah dan kita sudah menambahkan pupuk kalium ataupun KCl. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini pada kesempatan kali ini kita menggunakan pupuk susulan untuk cabai kita. Kita cukupkan videonya cukup sekian dulu teman-teman, karena masih ada beberapa tanaman yang belum kita pupuk. Dan di lain waktu akan kita taburi dolomit ya, agar tanaman cabai kita tetap sehat. Karena pada dasarnya kalau kita sudah menabur pupuk dolomit itu pH tanah akan menjadi normal. Dan
alhamdulillah juga tadi sebagian sudah kita taburi dolomit ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini sebagai pertimbangan kita untuk menjaga pH tanah agar jika tanaman mau menyerap pupuk ataupun pupuknya kita berikan dan pH-nya bisa normal, saya kira bisa dimakan dengan baik kalau menurut saya ya teman-teman. Jadi tetap kita perhatikan kondisi tanah di tanaman tersebut. Oke teman-teman, cukup sekian. Banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani hebat.